Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mona Gija dari kelas 12 IPS 2. Saya ingin menjelaskan tentang kasus hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Bab 1. Kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Tujuan pembelajarannya menghargai perbedaan yang merupakan anugerah Tuhan yang Maha Esa dalam rangka menghormati hak asasi manusia, tanggap dan proaktif terhadap berbagai pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menganalisis nilai-nilai Pancasila terkait dengan kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. A. Makna hak dan kewajiban warga negara. Hak warga negara merupakan segala sesuatu yang harus diperoleh warga negara dan pemerintah negara. Menurut Prof. Darnoto-Negoro, hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat dilakukan oleh pihak lain yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Hak konstitusional rights adalah hak-hak yang dijamin di dalam dan oleh UUD NKRI tahun 1945. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak berarti kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu atau kekuasaan yang benar atas sesuatu, menuntut sesuatu. Kewajiban berarti keharusan sesuatu yang harus dilaksanakan atau segala sesuatu yang menjadi tugas manusia. Warga negara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penduduk dari sebuah negara yang berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai anggota warga negara itu. Dan hak dan kewajiban warga negara berarti kekuasaan yang benar atas suatu dan harus dilakukan oleh penduduk sebuah negara. B. Substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Sebagai dasar negara, ideologi bangsa, falsafah, serta pandangan hidup bangsa, Pancasila mengandung nilai dasar, instrumental, dan praktis, dan nilai dasar ini biasanya disebut sebagai nilai ideal. Nilai yang terkandung dalam sila pertama adalah adanya pengakuan dan keyakinan bangsa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nilai ketuhanan juga memiliki arti kebebasan untuk memeluk agama, menghormati kemerdekaan beragama, tidak memaksa atau berlaku diskriminatif antar umat beragama. Nilai yang terkandung dalam sila kedua adalah kesadaran sikap dan perilaku agar sesuai dengan nilai-nilai moral dalam hidup bersama atas dasar tuntutan hati nurani dan memerlukan sesuatu hal sebagaimana mestinya. Nilai yang terkandung dalam sila ketiga juga berarti bahwa adanya hak menikmati berbagai hak asasinya tanpa pembatasan dan belagu adanya hak manusia bergaul satu sama lainnya dalam semangat persaudaraan, serta pada dasarnya tiap individu dilahirkan mereka serta mempunyai martabat dan hak-hak yang sama dengan yang lain. Nilai yang terkandung dalam sila keempat yaitu sebagai warga negara kita memiliki hak untuk mengeluarkan pendapat, berkumpul, ikut serta dalam pemerintahan, dan berkewajiban mengedepankan pengambilan keputusan secara musyawarah. Dalam sila kelima, kita berhak dilindungi dan mendapatkan jaminan sosial. Dengan demikian, kita mendapatkan hak milik, pendapatan, pekerjaan, dan perlindungan kesehatan. Pancasila sebagai dasar negara menjiwai tiap peraturan perundang-undang yang berlaku di Indonesia. Nilai praktis merupakan bentuk konkret dari nilai-nilai instrumental dalam kehidupan sehari-hari. Nilai praktis senantiasa berubah dan berkembang sesuai zaman dan perubahan dalam masyarakat. Adapun berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara yaitu 1. Sikap egois dan mementingkan diri sendiri. 2. Kesadaran berbangsa dan bernegara yang rendah. 3. Tidak toleran. 4. Penyalahgunaan kekuasaan. Hingga saat ini masih banyak perilaku yang dianggap pelanggaran terhadap hak warga negara baik dilakukan oleh negara maupun warga negara lainnya, misalnya korupsi dan pemberian upah buruh yang rendah. C. Kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Berikut adalah contoh pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Indonesia. 1. Peristiwa penculikan para aktivis politik
1998. 2. Kasus terbunuhnya Marsinah, seorang pekerja wanita PT Catur Putra Surya Porong, Jawa Barat 1994. 3. Kasus terbunuhnya wartawan Udin dari Harian Umum Bernas 1996, Yogyakarta. 4. Peristiwa Trisakti dan Semanggi 1998. 5. Kasus bom Bali 2002. Contoh kasus pelanggaran HAM di lingkungan keluarga. 1. Orang tua memaksa keinginan kepada anaknya. 2. Orang tua menganiaya anaknya. 3. Anak melawan menganiaya orang tua atau saudaranya. 4. Majikan memerlukan asisten rumah tangga sewenang-wenang dan tidak memedulikan hak-haknya. Contoh kasus pelanggaran HAM di sekolah yaitu: 1. Oknum guru melakukan kekerasan fisik kepada siswanya. 2. Oknum siswa senior melakukan tindak kekerasan dan mental kepada juniornya. 3. Siswa melakukan tawuran belajar dengan teman sekolahnya ataupun dengan siswa dari sekolah. Contoh kasus pelanggaran HAM di masyarakat yaitu: 1. Pertikaian antar kelompok, antar geng, atau antar suku, konflik sosial, dan antar daerah. 2. Penculikan bayi, anak, kemudian minta tebusan untuk dijual kepada orang lain. 3. Pembunuhan. 4. Merusak sarana atau fasilitas umum karena kecewa atau tidak puas dengan keputusan pemerintah. Di dalam masyarakat sering ditemukan adanya pengingkaran kewajiban. Salah satunya yaitu melakukan pelanggaran hukum, misalnya pelanggaran tertib lalu lintas seperti mengendarai kendaraan bermotor tanpa SIM, melanggar rambu-rambu lalu lintas, dan tidak menggunakan helm. Berbagai upaya telah dilakukan bangsa Indonesia untuk mengatasi pelanggaran hak asasi manusia, dan upaya tersebut terlihat dengan meratifikasi instrumen-instrumen penting PBB tentang hak asasi manusia. Instrumen-instrumen PBB tersebut itu sebagai berikut. 1. Konvensi melawan penyiksaan dan perlakuan kejam lainnya, termasuk perlakuan merendahkan dan hukuman. 2. Komenan Internasional untuk Hak Politik dan Hak Sipil. 3. Konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita. 4. Konvensi Internasional penghapusan segala bentuk diskriminasi ras. 5. Komenan Internasional untuk Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. 6. Komponen hak-hak anak. Dengan keikutsertaan Indonesia dalam Komisi Antar Pemerintah Negara-negara ASEAN untuk Hak Asasi Manusia, ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR), maka Indonesia memiliki kewajiban menjunjung tinggi HAM di wilayahnya. Cara preventif adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pengingkaran kewajiban sebelum pengingkaran kewajiban itu terjadi. Cara represif adalah suatu tindakan aktif yang dilakukan pihak berwajib pada saat pengingkaran kewajiban terjadi agar pengingkaran itu tidak terulang kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.